Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Bela Khusus edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Seperti biasa kami menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk membahas satu topik yang sangat sayang sekali jika Anda lewatkan untuk program Bela Khusus kali ini. Pemirsa, Dialog khusus kita pagi hari ini akan mengangkat tema bersama Jasa Raharja, selamat di jalan, terlindungi dalam perjalanan. Nah, kita sudah menghadirkan narasumber yang akan siap menjelaskan dan juga ini sekaligus mengedukasi Anda, pemirsa Batam TV, kita sebagai pengguna jalan bagaimana dengan menggunakan kendaraan dengan aman, nyaman, yang penting selamat sampai tujuan. Seperti itu pemirsa Batam TV ya. Langsung saja kita menyapa narasumber kita sudah hadir di studio Batam TV. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Kepulauan Riau, yaitu Ibu Rika Indri Dalosa SSI NPA. Langsung saja. Selamat pagi Ibu Rika. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Mas Putra ya? Ya, saya manggilnya Mas Putra aja. Betul sekali Ibu. Gimana Bu perjalanan dari tempat dan sampai ke sini aman, nyaman, selamat ya Ibu ya? Alhamdulillah aman, lancar. Sampai ke sini nggak ada hambatan. Baik Ibu. Kita bersama Jasa Raharja membahas soal selamat di jalan, kemudian terlindungi dalam perjalanan. Tentunya ini kan ada kaitannya juga bersama Jasa Raharja. Nah, kita sekaligus mengedukasi pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita pada pagi hari ini, Ibu Rika. Jadi mungkin dari Ibu Rika sendiri, pertanyaan pertamanya adalah mungkin bisa dijelaskan nih Jasa Raharja peran utamanya nih Bu bagi masyarakat dalam memberikan perlindungan ketika masyarakat berkendara. Iya. Oke, baik Mas Putra. Yeah. Oke, saya menjelaskan sedikit ya. Kalau Jasa Raharja itu sebagai pelaksana Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964, kami itu memberikan dipercaya oleh negara untuk memberikan perlindungan dasar kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Batam ya pastinya, sebagai pengguna moda transportasi umum maupun lalu lintas jalan. Jadi kami berperan aktif dalam memberikan santunan kecelakaan, sekaligus sebetulnya juga terlibat dalam upaya keselamatan jalan juga nih. Karena Jasa Raharja menjadi bagian dari 5 pilar keselamatan jalan. Seperti itu bersama dengan kepolisian maupun dinas perhubungan. Saling kolaborasi Bu ya dengan pihak-pihak terkait ya Ibu ya. Nah, tadi Ibu menjelaskan bahwasanya untuk moda transportasi meliputi apa saja Ibu transportasi itu? Nah, moda transportasinya itu baik di darat, laut dan di udara pastinya. Jadi bisa kalau di darat yaitu para pengendara sepeda motor atau roda 4 dan juga kendaraan berat gitu ya yang lebih dari roda 4 gitu ya, atau juga pengguna kapal laut, kemudian kereta api dan juga pesawat terbang. Tentunya. Kita punya 3 transportasi, darat, laut dan udara. Pastinya ada tantangan tersendiri nih Bu Rika. Ini paling kita katakanlah paling berat Ibu untuk menangani transportasi ini dalam konteks perlindungan kepada masyarakat itu darat, udara atau laut sebenarnya? Kalau sebetulnya tidak ada yang mana yang paling mudah dan mana yang terberat, itu semuanya sama saja. Karena kami dituntut oleh manajemen untuk seluruh jajaran operasional yang ada di seluruh wilayah Indonesia itu harus secara proaktif membantu seluruh masyarakat yang memang mengalami kecelakaan. Jadi semuanya sama, memiliki standar yang sama dengan SLA yang sama juga. Gitu. Jadi insya Allah kayaknya sih nggak ada perbedaan sih, Mas Putra. Baik. Nah, kalau saat ini kondisi keselamatan lalu lintas di Kepulauan Riau, Ibu dengan kacamata Ibu pandangan sendiri seperti apa? Kalau berbicara keselamatan itu cukup menarik ya, karena
harus disampaikan nih, bahwa sampai dengan 30 April 2026 jumlah laka yang terjadi di Kepulauan Riau itu tercapai kurang lebih 675. Darat? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan, tapi untungnya 675 ini kebetulan emang darat semua, gitu ya. Saya berharapnya yang laut dan udara itu tidak terjadi, gitu. Tapi ini di darat aja 675. Itu di Kepulauan Riau? Di Kepulauan Riau secara total. Tapi proporsi terbesar itu ada di Kota Batam, yaitu sebanyak kurang lebih 465 kejadian. Nah itu kalau kita bandingkan lagi dengan periode yang sama sampai dengan April 2025, itu terjadi peningkatan yang ya cukup challenging buat kita, khusus jasa raja, itu sekitar 34%. Gitu. Jadi kalau berbicara keselamatan, dengan adanya peningkatan tersebut, sepertinya kami harus banyak terus melakukan terobosan-terobosan baru bersama mitra strategis kami, yaitu dengan Polda Kepri dan juga Dinas Perhubungan baik provinsi dan kota, untuk bagaimana membangun masyarakat khususnya di Kota Batam, gitu ya. Karena kebetulan proposisi terbesarnya di Kota Batam itu untuk supaya sadar berkeselamatan. Gitu. Itu dari Kepulauan Riau itu sendiri yang sudah Ibu jelaskan tadi, kebanyakan dari pengguna motor roda 2 maksud saya, atau yang roda 4 gitu Ibu? Kebetulan karena sepertinya di Batam ini kan jumlah moda transportasi untuk kendaraan roda 2 itu lebih banyak ya. Lebih banyak dibandingkan roda 4 atau lebih. Nah memang dari korbannya kebanyakan memang pengendara sepeda motor. Nah ini yang memang cukup disayangkan gitu ya. Kalau menurut Ibu sendiri, faktor penyebab yang memang banyak terjadi di Kepulauan Riau itu sebenarnya apa sih Ibu? Apakah memang masih kurangnya kesadaran dari kita pengguna kendaraan, atau memang ada faktor-faktor lain yang memang harus dijelaskan Ibu? Ya sebetulnya kalau dari hasil evaluasi bersama forum kecelakaan gitu ya, itu ada banyak faktor yang menyebabkan tingginya laka yang terjadi saat ini. Tapi mungkin untuk saat ini dominasi disebabkan karena budaya dan perilaku si pengendara pada saat berkendara di jalan. Itu yang paling utama, karena ini banyak sekali, masih banyak ditemukan penyebab kecelakaannya itu mungkin kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti melebihi batas kecepatan, melebihi marka jalan, kemudian bahkan tidak menggunakan atribut berkendara secara lengkap, yaitu seperti jarang menggunakan helm, mungkin dikarenakan menganggap perjalanannya karena dekat gitu kan, dari gang sebelah aja seperti itu. Betul begitu. Atau kalau untuk yang roda 4 mungkin memang menggunakan sabuk pengaman gitu ya kan, terutama mungkin yang di second seat ya, maksud saya yang di seat yang di belakang gitu, atau yang itu jarang juga itu jarang kan. Kalau yang di depan kan biasanya karena ada apa namanya bukan CCTV apa sih namanya ya. Nah itu kan suka ada pasti kan takutnya kedetek, pasti otomatis pakai seat belt, tapi yang penumpang nih yang paling jarang gitu kan. Nah itu salah yang memang paling dominan gitu ya. Ya ada juga memang karena infrastruktur tentunya, beberapa spot di Kota Batam tidak banyak, tapi masih ada ditemukan kondisi jalannya memang masih rusak, kemudian minim penerangan gitu. Kemarin kita ada kasus yang meninggal dunia itu dikarenakan memang waktu itu kurangnya atau minimnya penerangan, jadi dia tidak bisa melihat adanya kendaraan yang dia yang berlawanan arahnya gitu. Seperti itu sih. Tadi Kepulauan Riau. Nah, kalau kita berbicara tentang Batam sendiri nih Bu Rika, ya. Kalau Ibu lihat sendiri nih bagaimana tingkat kecelakaan di Kota Batam sendiri, mungkin ini bisa sekaligus untuk peringatan mungkin buat kita yang sedang menyimak pada pagi hari ini, Bu. Kalau misalkan Mas Putra mengharapkan saya menyampaikan pesan, saya mengharapkan ya tadi itu mulai mematuhi rambu-rambu yang memang sudah dipasang di jalan gitu ya.
jangan berkebut-kebutan, kemudian gunakan helm dan sabuk pengaman pada saat berkendara. Nah itu yang paling penting, dan menurut saya itu hal kecil dan mudah sepertinya ya untuk dilakukan gitu ya. Tapi memang masih banyak kita ketemu itu dianggap hal sepele, Ibu, sebenarnya. Betul. Ya, itu bagaimana cara kita untuk merubah mindset kita, Ibu? Bukan kita lah, mungkin masyarakat yang pengguna kendaraan yang sedang menyimak kita pada pagi ini, Ibu. Itu bagaimana caranya supaya mereka bisa benar-benar patuh gitu loh, Ibu. Nah ini dia. Ini salah satu yang paling rutin kami kerjakan gitu ya, karena kami kan sebagai bagian dari pilar tadi ya, upaya keselamatan jalan bersama dengan mitra strategis kami, yaitu dengan Ditlantas, Kepri, dan juga Dinas Perhubungan. Kami melakukan safety campaign. Kita bahkan bagi-bagi profilingnya, maksudnya kita lakukan untuk secara dini, yaitu ke sekolah-sekolah, baik itu PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan universitas. Dan juga kami juga safety campaign juga di titik-titik keramaian gitu ya, dan kami harapkan bisa langsung secara secara nyata gitu melihat gitu ya. Kita membentangkan spanduk-spanduk gitu, dengan kami melakukan bukan orasi ya, kalau orasi terkesan negatif, apa sih, kayak menunjukkan bercosplay gitu bercosplay supaya masyarakat tuh bisa aware gitu kan. Ini loh kalau sambil mencantumkan data, fakta, berharapnya itu bisa menambahkan kesadaran gitu ya. Dan mulai mawas diri ketika pada saat di jalan gitu. Mungkin itu. Ya, walaupun kita sudah seperti itu, masih ada juga yang bandel ya, Ibu ya. Bagaimana pengalaman Ibu sendiri gimana? Kalau yang bandel tentunya ya biasa kan, kalau outliers itu pasti selalu ada ya Mas Putra ya, 10% lah. Ya kami berharap, tapi sedikit itu hanya masih 5-10%. Yang lainnya berharap kami bisa tetap patuh. Di Batam sendiri Ibu, kalau Ibu lihat ya Ibu ya, gimana nih Ibu? Kecelakaannya apakah semakin tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, Ibu? Memang kalau balik lagi ke data itu di Kota Batam ini dibandingkan periode tahun lalu itu juga memang mengalami peningkatan. Itu kenapa Ibu ya? Kalau saja dibilang dengan faktor karena jalan sempit, kita sudah banyak jalan yang sudah lebar gitu ya. Berarti balik lagi kurang kesadaran sendiri berarti ya Ibu ya? Iya, memang sayangnya ya mungkin faktor utamanya gini. Ya, infrastrukturnya kan sebenarnya sudah memadai ya. Ya, dalam artian yang tadinya jalannya menjadi lebar-lebar gitu kan. Tapi hanya itu saja malah jadi kesempatan untuk mereka. Betul. Nah ini yang ya karena jalanan lebar kemudian tidak terlalu padat gitu, jadi akhirnya mungkin memberikan dorongan kepada si pengendaranya gitu ya, untuk melakukan kebut-kebutan. Nah itu satu. Terus yang kedua, mungkin tidak bisa dipungkiri juga jumlah pendatang juga makin banyak ya. Jadi gitu. Jadi maksudnya dulu kalau kan pertumbuhan penduduk gitu kan juga semakin bertambah ya untuk yang di tahun 2026 ini. Jadi mungkin itulah juga salah satu yang mendorong, maksudnya bertambahnya juga jumlah lakanya gitu. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol di belakang ya Ibu ya, maksudnya adalah Bu Rika, pemirsa sudah menginformasikan bahwasanya pokoknya di Batam saja itu setiap hari pasti ada kecelakaan nih Ibu ya. Mungkin Ibu Rika sendiri bisa menjelaskan Ibu, bagaimana nih Ibu, setiap hari itu ada kecelakaan berapa atau seminggu itu berapa gitu Ibu? Iya, ini juga salah satu yang saya, kalau secara pribadi ini saya tidak membawa sebagai perwakilan dari Jasara Harja ya. Memang secara data itu terbukti bahwa kami setiap hari itu di Kota Batam itu mendapatkan laporan polisi itu ada kali ya, rata-rata itu adalah 3 kecelakaan. Setiap hari? Setiap hari. Ada 3 laporan polisi yang pasti akan masuk ke data kami, yang kemudian itu jadi dari 3 LP itu pasti ada 1 kejadian yang korbannya meninggal dunia. Jadi ya sepertiga gitu. Berarti ya. Kata-katanya lah pasti ya Ibu ya? Itu pasti. Pasti ada ya? Pasti untuk tahun ini ya Mas ya. Saya berharapnya untuk tahun depan itu tidak ada lagi, maksudnya mengalami penurunan lagi. Ini masih 2006 Ibu, kita masih bulan Mei 2026. Bulan Mei, betul. Nah kalau didatakan dari Januari sampai bulan Mei itu berapa persen sekarang Ibu?
Wah, ini untuk saya kalau untuk sampai dengannya saya kayaknya mesti Harus cek data lagi, tapi ya, saya ya. ingat untuk yang di bulan Mei-nya ini saja sampai dari tanggal 1 bulan Mei saja. tanggal 1 sampai tanggal sekarang nih berarti Sekarang berarti tanggal 22 ya, tanggal ya mungkin 21 lah ya. Iya. Itu kita sudah menerbitkan garansi letter itu untuk yang korban kecelakaan yang harus dirawat di rumah sakit. Oke. Itu sudah 98, kurang lebih 98 sampai 100 lah. Bapak bisa bayangkan itu baru 20 hari. Baru 20 hari. Baru 20 Tapi hari. untuk hari ini sudah terima data dari pihak terkait, Nah, Ibu. itu Apakah ada? kita belum masuk nih. Biasanya Atau kita memang harapan nggak ada ya, Ibu? berharapnya nggak ada. Biasanya tuh laporan itu tuh baru mulai muncul setelah jam sore, Oke. ketika orang beraktivitas tinggi gitu ya, setelah pulang kerja. Nah itu kita baru mulai itu ada muncul nanti ting 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 laporan polisinya, kayak gitu. Ya saya berharapnya hari ini nihil. Tapi Gitu sih, ada kalau nggak gitu. di hari itu memang tidak dapat berita seperti itu, Ibu? Jarang ya, Kalau Ibu, ya? di bulan ini belum. Oke. Tapi pernah waktu itu di bulan kalau salah Maret pas liburan. Oke. Ya maksud saya liburan bukan yang liburan panjang ya. Kebetulan pas nyepi itu loh kalau nggak salah itu ada sih kita pernah dapat nihil. Tapi itu jarang sekali Mas Putra gitu. Itu kejadian laka itu bahkan mulai banyak terjadi, terutama itu kami sudah saya sendiri sudah mulai memotret selama saya bertugas di sini. Itu ketika ada liburan panjang, di mana semua masyarakat lagi beraktivitas di luar. Nah itu potensi terjadinya laka itu lebih tinggi ketika pada saat liburan itu. Begitu Mas. Oke, baik. Artinya dari kasus kecelakaan dari seperti Batam, Tanjung Pinang, Natuna dan wilayah Kepri, yang paling tingkat tinggi itu berarti memang di Batam. Di Batam. Di Batam. Sayangnya memang di Batam. Yaitu mungkin karena secara jumlah penduduk paling tinggi dibandingkan kepulauan yang lain, maksud saya dengan pulau-pulau kecil lainnya. Kemudian infrastrukturnya juga paling baik kan, paling bagus gitu ya, paling memadai ibaratnya gitu kan. Jadi ya mungkin hanya saja yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana budaya dan perilaku berkendaranya. Nah itu dia, aja, kita sepertinya. pengen tahu dari Ibu Rika sendiri bagaimana caranya ini, Bu, untuk meningkatkan budaya tertib lalu lintas sejak dini. Iya. Oke, nah ini kalau misalkan bagaimana menumbuhkan budaya, yaitu kita nggak pernah bosan-bosan ya untuk senantiasa menyampaikan pesan-pesan berkeselamatan gitu ya, di safety campaign. Baik kami berkolaborasi secara langsung dengan mitra strategis kami, dengan mendatangi titik-titik keramaian, kemudian kalau misalkan mau membentuk perilaku dari dini itu ya itu tadi dengan ke sekolah-sekolah, kemudian ke universitas, bahkan kita memetakan bahkan ke misalkan berdasarkan profiling penyebab kecelakaan tuh sebetulnya warga mana sih gitu. Nah kita bekerja sama dengan komunitas gitu ya atau seperti kelurahan gitu atau kabupaten tertentu ya, untuk kita nanti desa, menyampaikan sosialisasi di sana dan juga kalau misalkan kolaborasi tentunya karena Jasa Raja nggak mungkin bisa bergerak sendiri. Betul. Kami memerlukan dukungan dan dari Ditlantas, Kepri, kemudian dari BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat dan juga Dinas Perhubungan pastinya, karena kami harus bersinergi untuk melakukan terobosan-terobosan, program-program yang karena kami ini semua kebetulan sama nih tujuannya, gitu kan. Kalau Dinas Perhubungan dan BPTD itu berkaitan dengan infrastrukturnya. Sedangkan kalau misalkan kepolisian dan Jasa Raharja kebetulan kami agak-agak mirip-mirip nih. Kami mendukung kepolisian sebetulnya. Di Lantas Kepri itu dalam membentuk perilaku berkendara yang baik, gitu, kesadaran untuk berkeselamatan. Ibaratnya seperti itu. Nah ini kan instansi-instansi sudah bergerak, artinya kan mereka kan sudah peduli sama masyarakat pengguna kendaraan. Nah ini kan juga tadi katakan Ibu juga sudah dikatakan tidak bisa bergerak sendiri. Artinya kalau kita memang untuk membangun budaya lalu lintas yang benar itu adalah sejak dini, sejak kecil, berarti kan ada peran orang tua juga ini, Ibu. Pasti. Nah, tapi kita lihat lagi nih Bu, ada beberapa juga orang tua yang masih
oke silakan dipakai, silakan digunakan kendaraan tersebut. Itu bagaimana sebenarnya Ibu? Iya, ini ya itu challenging tersendiri ya, karena kemarin kita bahkan waktu itu ada program dari BPTD gitu ya, bekerja sama dengan Dishub dan juga sama dengan dengan Polda Kepri gitu ya, dengan Ditlantas Kepri itu ada kegiatan safety campaign dan bahkan bukan safety campaign, bahkan bagaimana mereka bisa melahirkan inovasi-inovasi terbaru itu melalui pengajarnya. Jadi mereka gimana membuat program-program yang bisa menumbuhkan, yang menarik gitu ya, supaya berharapnya itu bisa lebih implementatif lah. Nah, yang mana itu ada juga keterlibatan dari orang tua, gitu yang kita minta juga. Nah itu berharapnya dari situ mungkin bisa itu tadi bisa ketika anak-anak itu juga ada keterlibatan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya juga mulai aware gitu bahwa keselamatan keluarga khususnya gitu ya, keluarga dia itu diawali dari rumah ibaratnya gitu. Betul. Karena kalau sudah di jalan mungkin banyak pihak yang terlibat, tapi diawali dulu dari keluarga kita sendiri gitu sih. Kalau bukan kita siapa lagi ya Ibu Rika? Betul Mas Putra. Baik, Bu Rika, kita ke pariwara dulu. Jangan kemana pemirsa, kita balik lagi tentunya masih bersama kami di Dialog Khusus. Baik. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Beragam peristiwa penting, isu terkini, dan fakta yang perlu kita ketahui. Dikupas tuntas bersama narasumber terpercaya dan ahli di bidangnya. Menghadirkan pembahasan tajam, objektif, dan mendalam untuk membuka wawasan kita tentang berbagai persoalan bangsa dan kehidupan sehari-hari. Dialog Khusus. Program yang menyajikan informasi, solusi, dan sudut pandang berbeda dalam satu forum eksklusif. Saksikan Dialog Khusus hanya di Batam TV. Lebih dekat dengan fakta, lebih memahami makna. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar.
Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Beragam peristiwa penting, isu terkini, dan fakta yang perlu kita ketahui. Dikupas tuntas bersama narasumber terpercaya dan ahli di bidangnya. Menghadirkan pembahasan tajam, objektif, dan mendalam untuk membuka wawasan kita tentang berbagai persoalan bangsa dan kehidupan sehari-hari. Dialog Khusus. Program yang menyajikan informasi, solusi, dan sudut pandang berbeda dalam satu forum eksklusif. Saksikan Dialog Khusus hanya di Batam TV. Lebih dekat dengan fakta, lebih memahami makna. Anda kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus dan kita masih bersama Ibu Rika selaku Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Kepri, dan kita masih tetap membahas selamat di jalan terlindungi dalam perjalanan bersama Jasa Raharja tentunya. Bu Rika, tadi di segmen pertama kita sudah membahas bagaimana peran dari Jasa Raharja sendiri, kemudian juga budaya-budaya keselamatan seperti apa saja sudah dijelaskan oleh Bu Rika sendiri. Nah sekarang kita segmen kedua ini mengenai pelindungan dan santunan korban kecelakaan Ibu Rika. Ya, dan tentunya kita ketahui bahwasanya ketika kecelakaan itu terjadi, Ibu Rika, sebenarnya pelindungan apa saja yang diberikan oleh Jasa Raja Harja kepada masyarakat itu sendiri? Ya, tadi kan sudah disebutkan sebelumnya ya, Mas Putra, bahwa sebagai pelaksana Undang-Undang 33 dan 34 tentunya ada dua jenis perlindungan nih. Kalau Undang-Undang 33 1964 itu kan peraturan yang mengatur tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Nah, ini jadi kalau jenis perlindungannya perlindungan untuk penumpang yang sah dari pengguna moda transportasi umum, baik darat, laut, dan udara. Itu Undang-Undang 33. Sedangkan kalau untuk Undang-Undang 34 1964 itu mengatur dana kecelakaan lalu lintas jalan. Ya, ini jenis perlindungan untuk bagi pihak ketiga, perlindungan kepada pihak ketiga di luar penyebab kecelakaan. Jadi dia pendekatannya yaitu adalah third party liability. Jadi tanggung jawab terhadap pihak ketiga di luar penyebab kecelakaannya itu. Gitu. Nah itu, jadi kita ada dua jenis lah. Ibu, ini maksudnya kecelakaan yang memang benar-benar kecelakaan, apakah di tertentunya juga nih Bu? Misalkan seperti kecelakaan tunggal, apakah tidak? Itu dijelaskan kepada kita semua. Kalau misalkan tadi kan karena ada dua jenis ya. Jadi yang berkaitan dengan penumpang dari moda transportasi umum sama pengendara yang di lalu lintas jalan. Kalau ketika berbicara moda transportasi umum, berarti ruang lingkup jaminannya itu adalah selama kecelakaan yang terjadi selama berada di dalam moda transportasi umumnya, gitu ya. Kalau misalkan ada kapal nih, contohnya gitu ya, kita sedang sebagai penumpang kapal laut, kemudian kapal lautnya mungkin amit-amit gitu ya, terbakar gitu ya, atau kemudian tiba-tiba tenggelam kayak gitu. Nah itu sudah otomatis terjamin oleh Jasa Raharja. Atau nah ini kecelakaan tunggal tapi untuk bus kendaraan umum, gitu, itu yang terjamin. Ya, tapi dengan catatannya bagi-bagi lagi berarti Ibu. Iya, tapi dengan catatan busnya udah harus membayar iuran wajib ya. Maksudnya bus transportasi umum tuh kayak misalkan mungkin kalau di Batam ini ada bus trans kan ya. Nah, itu misalkan bus transnya itu amit-amit misalkan nih karena jalanan licin kemudian tergelincir atau jatuh ke jurang gitu ya. Kan dia
kan bus trans ini kan pastinya sudah terdaftar nih, gitu kan, resmi sah, diketahui oleh Dinas Perhubungan Kota gitu kan, atau provinsi gitu misalkan gitu ya. Nah itu udah pasti otomatis kalau kecelakaan tunggal yang seperti itu terjamin, karena dia sebagai transportasi umum. Jadi karena ada bertanggung jawab sama masyarakat juga Bu ya, karena kan untuk yang Undang-Undang 33 itu kan jaminannya itu pada saat setiap penumpang membeli tiket. Gitu. Nah disitulah proses penjaminannya. Maksudnya kalau asuransi itu ada polisnya, nah itu gitu. Nah kalau misalkan yang Undang-Undang 34, nah ini beda lagi. Karena kecelakaan di lalu lintas jalan. Jadi yang dalam jaminannya itu adalah hanya untuk apabila terjadi kecelakaan 2 kendaraan atau lebih. Kemudian untuk pejalan kaki atau persepeda yang kemudian ditabrak oleh kendaraan bermotor, yang dijamin itu hanya pejalan kakinya atau pesepedanya. Kebetulan yang terakhir itu adalah kalau misalkan ada keterlibatan dengan kereta api. Kalau di sini kan nggak ada nih, gitu kan. Kalau misalkan ada orang yang di perlintasan kemudian ditabrak oleh kereta api, atau ada kendaraan yang melintas di lintasan kereta api kemudian ditabrak oleh kereta api, nah itu juga terjamin. Artinya yang berhak untuk mendapatkan santunan dari Jasara Harja ini sebenarnya siapa? Yang mengalami kecelakaan atau korban, atau ketika korban ya katakanlah amit-amit meninggal Ibu, apakah itu bisa dialihkan sama ahli keluarga atau bagaimana ini Ibu? Nah ini siapakah yang terjamin? Kita berarti berbicara subjeknya ya, subjek jaminannya. Subjek jaminannya berarti adalah kalau untuk Undang-Undang 33 1964 itu adalah penumpang sah. Penumpang sah dari moda transportasi umum, yang mana itu harus tercantum dalam manifest. Kalau Mas Putra juga mengikuti berita yang kemarin kecelakaan di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, itu juga ada penumpang busnya, antara manifest dengan yang ada di kendaraan itu kan berbeda ya. Nah itulah kenapa kami mengharapkan supaya para pengguna transportasi umum agar membeli tiketnya di loket-loket yang resmi, karena biar nanti tercatat, karena data manifest itulah yang kemudian nanti akan menjadi dasar kami untuk memberikan perlindungan gitu, pemberian santunannya seperti itu. Ya ini nggak cuma bus, tapi juga kapal laut, atau juga pesawat terbang gitu ya, maksudnya kan kita pasti belinya di airlines gitu kan, transportasi yang mengangkut umum gitu ya. Betul. Kalau gitu ya. betul itu kalau yang 33 dan itu yang 33 ya Mas ya. Kalau kemudian kalau yang 34 itu siapa aja? Sebetulnya ya seluruh pemilik kendaraan. Termasuk gitu. Taksi online Ibu atau yang online? Betul. Selama si pemilik kendaraan tersebut membayar pajak, tercatat gitu ya. Membayar pajak lebih tepatnya, membayar pajak kendaraan bermotornya, itu ada di sana ada, kalau dilihat dari SNK itu ada SWDK LLJ. Nah itulah kami hadir. Jadi ketika seluruh masyarakat di Kepulauan Riau itu membayar pajak kendaraannya, maka otomatis dia akan terlindungi oleh Jasara Harja. Begitu. Baik, itu penjelasannya pemirsa dari Bu Rika sendiri ya pemirsa ya. Nah, untuk dalam penanganan korban kecelakaan ini Bu Rika ya, bentuk koordinasi antar Jasara Harja dengan pihak kepolisian atau pihak yang terkait itu bagaimana Bu Rika? Ya, kami sekali lagi Jasara Harja itu tidak mungkin bisa menjalankan fungsi dan perannya sendiri, tanpa dukungan dan kolaborasi atau sinergitas dengan mitra strategis kami, baik di Telantas Kepri maupun Dishub. Dan kalau untuk masalah santunan ini kita harus juga berkolaborasi dengan rumah sakit gitu. Dan alhamdulillahnya kita kalau sampai saat ini kami sudah bekerja sama dengan rumah sakit Sekepri itu sebanyak 38 kurang lebihnya. Sudah semua Ibu? Sudah Sekepri. Jadi berharapnya ketika ada laka itu kemudian ada membutuhkan rawatan rumah sakit, itu bisa langsung tertangani oleh rumah sakit. Dan kita koordinasinya nggak lagi dengan korban, tapi dengan rumah sakit. Betul. Seperti itu. Jadi kalau misalkan balik lagi kolaborasinya itu dalam bentuk apa? Kalau kepolisian tentunya ketika berbicara laka, kami membutuhkan adanya surat
keterangan yang menjelaskan mengenai laka tersebut. Dalam yang ini berarti kan harus ada laporan polisi. Nah itulah kami membutuhkan kepolisian untuk bisa membantu kami dalam menerbitkan laporan polisi. Sedangkan kalau rumah sakit yaitu ketika ada penanganan cedera yang dialami oleh korban kecelakaan itu dengan rumah sakit berarti. Jadi penanganan pertama, bahkan kami saat ini sudah bekerja sama dengan Bayangkara, Rumah Sakit Bayangkara untuk yang di Kota Batam, untuk menempatkan ambulans di titik-titik rawan laka, supaya memberikan tindakan tindakan pertolongan pertama. Jadi kan ketika kecelakaan ada masa atau periode kritikal untuk menentukan sifat cederanya gitu. Nah itu mereka membantu kami dalam hal itu. Jadi kami ada kondisi yang sangat bagus gitu ya, yang dulunya kami lebih banyak menemukan korban laka itu meninggal dunia statusnya, tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya jemput bola itu akhirnya bergeser, Mas Putra. Jadi mungkin lebih tertangani lebih cepat. Jadi upaya keselamatan nyawanya gitu ya untuk korban kecelakaan itu lebih cepat gitu oleh rumah sakit. Artinya kan Jasara Harja sudah melaksanakan atau melakukan kolaborasi bersama rumah sakit nih. Sekepri nih Bu, kita katakanlah. Nah ini kan seperti Batam sama Tanjung Pinang mungkin memang rumah sakitnya masih memadai seperti alat-alat dan segala macamnya. Nah bagaimana dengan yang mungkin jauh di pulau seperti Natuna, kemudian Kepulauan Anambas begitu. Apakah penanganan dari Jasara Harja ini, misalkan nih seorang korban kecelakaan yang mungkin rumah sakit sana tidak memadai, apakah akan ditangani sampai katakanlah ke Kota Batam atau ke rumah sakit Tanjung Pinang? Apakah seperti itu juga Jasara Harja Ibu? Iya, sebetulnya kalau misalkan seperti halnya untuk penanganan penanganan cedera gitu ya. Kami sepenuhnya mengikuti tindakan yang diputuskan oleh rumah sakit. Betul. Jadi memang ketika berbicara jenis santunan yang kami berikan itu ada yang namanya biaya rawatan dan biaya P3K dan juga biaya ambulans. Jadi berharapnya 3 jenis santunan tersebut itu bisa membantu untuk korban kecelakaan yang mengalami cedera luka-luka. Jadi gitu Mas. Jadi ketika memang harus ada dirujuk ke rumah sakit yang lebih memadai gitu yang ada di Kota Batam, selama itu masih dalam jumlah pertanggungan yang memang di cover oleh Jasara Harja, itu pasti otomatis akan di cover oleh Jasara Harja. Gitu. Tapi kita kan juga ada sebagian masyarakat juga masih bingung ini Bu ya. Mungkin bingungnya adalah mengenai proses pengurusan santunan gitu Ibu. Nah sebenarnya kalau boleh dijelaskan lagi kepada masyarakat yang sedang menyimak itu, bagaimana sebenarnya alurnya atau prosesnya itu seperti apa dari awal sampai dengan penanganan dan selesai, anggaplah seperti itu. Baik, mungkin sebetulnya saya mau menyampaikan dulu ya slogannya atau tagline-nya itu kita tuh harus proaktif, cepat dan seamless. Seamless itu artinya harus mudah dan tanpa harus ada, karena kan semua dari serba digital ya Pak ya. Jadi kaminya yang harus proaktif. Nah, kami hanya meminta satu aja sebetulnya dari keluarga korban kali ya. Soalnya kalau korban kan mungkin nggak bisa melakukan sesuatu karena kan namanya mungkin dia shock, kemudian mengalami cedera. Dari keluarga korban itu cuma satu, yaitu melaporkan kejadian kecelakaannya kepada polisi. Dan kami menghimbau kiranya pelaporan tersebut dapat dilakukan 1 kali 24 jam. Kenapa ini sangat penting 1 kali 24 jam? Itu dikarenakan ketika pada saat pelaporan itu kan pasti membutuhkan penyidikan dan penyelidikan ya Pak ya. Olah TKP seperti TKP, itu. Betul. Yang harus dilakukan segera. Karena kalau sudah mungkin lebih dari 24 jam, itu nanti reka ulang kejadiannya agak sulit. Gitu kan Pak, karena harus menentukan ada saksi-saksinya juga. Betul, nah itu yang kami harapkan cuma satu itu saja. Nanti selebihnya setelah itu petugas Jasara Harja yang akan bergerak. Tadi Bu menjelaskan bahwasanya ada laporan dari keluarga sendiri. Itu ketika mungkin sang korban bersama keluarga. Nah, ketika korban tidak bersama keluarga, artinya masyarakat yang di situ di tempat. Betul. Kalau nggak masyarakat sekitar situ, betul. Tapi kan sekarang kita masih banyak melihat lagi nih Bu ya. Masyarakat itu takut untuk melaporkan, takut dijadikan saksi. Seperti itu. Nah, itu bagaimana lagi Bu untuk merubah mindset mereka seperti itu Bu? Iya. Nah, ini yang juga mungkin
saya bisa menyampaikan, tapi tidak bisa lebih detail ya, karena ini kan kewenangannya di luar kewenangan saya. Tapi intinya begini, ketika ada kecelakaan, ya saya mengharapkan sebetulnya gitu ya, dukungan gitu ya, dukungan dari masyarakat untuk tidak takut untuk melaporkan kejadian. Bahkan itu wajib ya Ibu ya? Iya, karena ini berkaitan nanti untuk membantu si korban kecelakaannya. Ini berkaitan dengan nyawa juga seperti itu. Betul gitu ya. Sebetulnya dengan membantu katakanlah menelpon ke rumah sakit gitu ya, mungkin kalau ada yang tahu nomor rumah sakit atau ambulans, nomor ambulans yang bisa dihubungi itu bisa, karena nanti dengan kalau misalkan dari rumah sakit pun juga bisa bantu nih menyampaikan ke kami, karena untuk rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Jasa Raja pasti akan menyampaikan ini ada korban kecelakaan nih terjadi di sini. Nanti dari kami nanti akan secara juga proaktif menyampaikan informasi secara singkat itu kemudian kepada kepolisian. Nanti akhirnya Jasa Raja bersama kepolisian juga bersama-sama kita cek lagi ke tempat kejadian sambil Jasa Raja juga melihat kondisi korban yang ada di rumah sakit. Jadi seperti itu. Oke, berarti iya, maksudnya katakanlah masih bisa ini Bu ya, masih bisa di cover, bisa ditangani ya betul. Bu ya. Kalaupun misalkan nggak berani, misalnya katakanlah ke polisi, mungkin membantu pada saat menyampaikan ke rumah sakit, gitu ya. Karena ini kan kita udah cukup banyak ya rumah sakit yang berkolaborasi dan bekerja sama dengan Jasa Raja dan sudah terbiasa. Jadi ketika ada diinfokan ada ini korban kecelakaan, nanti secara otomatis mereka akan menyampaikan ke kami, ke tim dari Jasa Raja, yang kemudian nanti juga kami akan berkoordinasi dengan Ditlantas. Oke. Seperti itu. Oke. Selain melaporkan bahwa ada korban ini Bu Rika, mungkin ada dokumen-dokumen yang mungkin harus dicapai oleh keluarga korban atau bagaimana Bu Rika? Iya. Sebetulnya kalau dokumen itu kan kita mengikuti ada dokumen dasar yang mungkin kami minta bisa dipenuhi gitu ya. Yang tadi itu yang pertama adalah laporan polisi tentunya. Sebetulnya laporan polisi itu sebetulnya tidak harus dalam bentuk dicetak laporan polisi karena kami sudah terintegrasi sistemnya. Yang penting lapor, karena nanti kepolisian itu akan memasukkan datanya ke sistemnya mereka. Tidak harus data langsung ya Ibu ya? Betul, by phone juga bisa ya Ibu ya? Iya, nanti dengan begitu kalau polisi sudah memasukkan datanya ke sistemnya mereka, itu akan otomatis kami bisa menarik juga. Gitu. Nah itu yang kami harapkan, namanya laporan polisi itu. Nah yang kedua sebetulnya identitas. Identitas korban atau atau keluarga korban gitu ya. Serta mungkin kalau untuk kasus yang meninggal dunia, mungkin kami bisa dibantu untuk surat kematiannya. Karena kan terkadang untuk surat kematian itu ada beberapa ketentuan di beberapa rumah sakit atau kelurahan itu hanya bisa diberikan kepada keluarga terkait gitu, dari keluarga korbannya, nggak bisa langsung otomatis diambil oleh kami gitu. Jadi mungkin itu aja. Kalau untuk dokumen-dokumen pendukung lainnya itu sebetulnya nanti biar Jasa Raja yang bergerak. Seperti itu. Baik, Bu, ini semakin menarik Ibu pembahasan kita. Tapi kita ke pariwara lagi ya Ibu Rika. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali lagi tentunya di segmen ketiga masih di Dialog Khusus bersama kami. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata
Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Beragam peristiwa penting, isu terkini, dan fakta yang perlu kita ketahui. Dikupas tuntas bersama narasumber terpercaya dan ahli di bidangnya. Menghadirkan pembahasan tajam, objektif, dan mendalam untuk membuka wawasan kita tentang berbagai persoalan bangsa dan kehidupan sehari-hari. Dialog Khusus. Program yang menyajikan informasi, solusi, dan sudut pandang berbeda dalam satu forum eksklusif. Saksikan Dialog Khusus hanya di Batam TV. Lebih dekat dengan fakta, lebih memahami makna. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Dialog Khusus. Kita sudah masuk di segmen terakhir, namun sebelum kita close atau closing statement untuk program kita di siang hari ini, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi kita akan lontarkan kepada Bu Rika sendiri ya Ibu ya. Bu Rika, kita akan lanjutkan lagi sebelum kita untuk meminta Ibu closing statement tentang pembahasan kita siang hari ini. Ya, Bu Rika, sebenarnya masyarakat juga ingin mendapatkan informasi mungkin terkait status santunan atau proses pengajuan yang sedang berjalan itu, apakah bisa tidak langsung datang mungkin ke tim atau ke manajemen dari Jasa Raja, atau masyarakat bisa mengambil atau mendapat informasi dari mana saja Ibu? Kalau misalkan informasi mengenai proses pengajuan santunan secara umum itu sebetulnya kita sudah memanfaatkan banyak channel gitu ya. Okay. Nah, kita juga memperhatikan sekarang kan generasi yang melek atas teknologi atau medsos itu kan sangat banyak ya. Betul. Makanya kita pun juga pasti memanfaatkan channel tersebut. Jadi melalui media sosial itu kita manfaatkan. Kemudian memang interaktif secara langsung dengan masyarakat gitu ya, dengan membuka wawancara gitu ya, misalkan ada diskusi sosialisasi gitu ya, tanya jawab, itu kita juga manfaatkan gitu ya dengan komunitas. Salah satunya seperti dia juga biasa ya, media betul. Ya, ini juga salah satu. Iya. Betul, terima kasih sekarang sudah diajak. Kemudian kalau misalkan mengenai status, misalkan perkembangan status santunan yang sudah diberikan gitu ya, sebetulnya itu kami kan punya SLA sendiri ya, maksudnya standar layanan yang mana itu sudah ditetapkan untuk meninggal dunia itu berapa lama, misalkan kemudian kalau luka-luka itu berapa lama. Nah ini sebetulnya kalau misalkan untuk yang luka-luka, untuk mengetahui apakah dia sudah mendapatkan santunan Jasa Raja atau tidaknya, itu otomatis pada saat kalau untuk yang luka-luka pada saat selesai perawatan dari rumah sakit. Memang kami melalui rumah sakit untuk bisa menyampaikan bahwa seluruh biaya rumah sakit itu sudah menjadi tanggungan dari Jasa Raharja dan juga mitra strategis kami, yaitu seperti BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kalau yang rumah sakit seperti itu. Kalau yang meninggal dunia itu gimana? Sebetulnya karena kan kita juga untuk mengedepankan layanan yang cepat gitu ya, yang cepat dan mudah. Nah memang kita sudah cukup lama gitu ya untuk pemberian santunan itu tidak lagi secara cash, tapi cashless gitu. Maksudnya dengan kita mendorong untuk para korban atau keluarga korban untuk kalau bisa ada rekening bank yang bisa kita gunakan. Jadi proses pentransferannya itu melalui rekening bank itu. Jadi sekaligus atau bertahap-tahap? Enggak, sekaligus. Jadi kalau misalkan
Jadi dengan adanya notifikasi transfer bank itu secara otomatis Santona sudah diberikan gitu, sudah diterima, oleh si pemiliknya. Ya kami berharap kan kalau sudah punya rekening bank kan biasanya cukup banyak ya. Saya nggak bilang semuanya, tapi cukup banyak yang sudah menggunakan mobile banking. Jadi ada notifikasi masuk lah ibaratnya atau SMS banking gitu. Jadi dari itu statusnya seharusnya sudah bisa terinformasi gitu. Seperti itu Mas. Baik. Nah untuk program-program Bu yang saat inilah kita katakan. Apa yang sudah dilakukan oleh Jasara Harja selain ya memang untuk menangani memberikan santunan kepada korban kecelakaan apa Bu? Iya itu kan tadi saya sudah berbicara banyak ya, maksudnya pas pertanyaan Mas Putra sebelumnya gitu ya. Pastinya safety campaign bersama mitra strategis, kemudian yang bahkan yang kemudian penyampaian pesan-pesan secara langsung di titik-titik masih kita masih jalankan, dan itu akan kita selalu secara rutin laksanakan setiap bulannya gitu ya. Kita bahkan setiap minggu lah at least. Kemudian di titik-titik keramaian misalkan kan masyarakat Batam ini suka berolahraga ya. Betul. Berolahraga di setiap hari Minggu itu katakanlah di alun-alun, atau di taman-taman atau di mana, atau juga ada di Harbor Bay gitu kan, di pelabuhan. Nah kita manfaatkan di sana. Jadi kita bahkan menyebarkan flyer kepada pengguna kendaraan gitu ya, atau yang lagi berolahraga gitu, kita sampaikan flyer. Atau ya kemarin tuh bahkan kami melaksanakan event sosialisasi berkeselamatan sekaligus pemberian pengobatan gratis. Jadi banyak nih para masyarakat yang berolahraga tuh juga mau nih memeriksa kesehatannya. Jadi pada saat memeriksa sambil mendengarkan apa yang disampaikan. Kayak gitu. Kita sebisa mungkin menyampaikan itu lebih rileks dan komunikatif dan menarik. Kita juga sambil melihat karena kan kita profiling nih, siapa yang paling sering ada di titik itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang pemirsa sudah banyak yang dilakukan ya Bu Rika ya, tapi memang balik lagi itu kesadaran diri kita sendiri gitu ya. Bu Rika, sebenarnya kita masih ingin membahas lebih jauh lagi nih Bu Rika ya. Mungkin di episode setelahnya Bu Rika ya. Kita pengen dengar pesan-pesan Ibu dulu nih dari Bu Rika kepada masyarakat yang sedang menyimak kita pada siang hari ini, dan mungkin juga closing statement langsung dari Ibu Rika. Iya, silakan Ibu Rika. Baik, terima kasih Mas Putra. Untuk closing statementnya, saya mengharapkan dukungan dan juga kerjasama dari seluruh masyarakat Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, karena memang dari apa yang sudah kita diskusikan tadi ya, berharapnya untuk senantiasa patuh terhadap peraturan lalu lintas, gunakan atribut keselamatan, berkendara dengan baik dan lengkap. Kemudian, ini yang paling penting, jangan mengendarai kendaraan sambil menggunakan handphone. Nah ini karena ini paling mudah dan tapi paling sering diabaikan, gitu ya. Dan terakhir berdoa sebelum berangkat berkendara, karena tanpa ada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa juga kita nggak akan mungkin selamat dari kecelakaan. Mungkin seperti itu Mas Putra. Karena ada keluarga Anda yang menunggu di rumah seperti itu ya. Terima kasih karena sudah diingatkan. Iya, baik Bu Rika, terima kasih atas waktunya sudah datang ke Batam TV untuk siang hari. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang Ibu Rika juga edukasi kepada masyarakat atau pemirsa Batam TV yang sedang menyaksikan kita semakin membuat mindset kita berubah, bagaimana pentingnya kita sebagai pengguna kendaraan di Kota Batam khususnya itu semakin sadar dan semakin tinggi aware kita terhadap diri sendiri dan terhadap pengguna kendaraan yang lainnya Bu Rika ya. Jadi sekali lagi pemirsa Batam TV mungkin ya gunakan kendaraan yang resmi tentunya dan patuhi lalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan di Kota Batam dan di Kepulauan Riau. Seperti itu ya Bu Rika ya. Baik, terima kasih pemirsa Batam TV telah menyimak kami. Tentunya kita bertemu lagi mungkin bersama Bu Rika di episode selanjutnya bersama kita di Batam TV di Dialog Khusus tentunya ya. Akhirnya saya Putra Iskandar pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.
Batam TV, Inspirasi Kepri.